pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Nama saya Marsuki Wahab, guru dari UPT SD Negeri 114 Pinrang. Nama saya Juslina SPD, guru dari UPT SDN 171 Pinrang. Saya Hendri Setiawan, guru dari UPT SD Negeri 16 Pinrang. Hari ini kami akan mempraktikkan coaching Secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marsuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini, Kak? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu kepada Bapak tentang penilaian kita hari ini. Baik Bapak, pada coaching kita kali ini, coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan target kita atau bagaimana? Kemudian bagaimana Bapak sebagai seorang coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coach ini. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Bu. Baik Bapak, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak yaitu dalam coaching kita kali ini, kompetensi coaching apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching tadi? Jadi baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama kesadaran penuh atau present, kemudian kedua mendengarkan hati, dan terakhir memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya, jadi dalam kursi kali ini Bapak akan mengembangkan 3 kompetensi Pak, yaitu present atau pendengaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oke, selanjutnya dari ketiga kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, secara spesifik yang mana yang akan Bapak kembangkan dalam observasi kita saat ini? Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ada 2 kompetensi yang lebih akan Bapak utamakan ya? Ya, Ini selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana atau indikator yang bagaimana yang Bapak ingin capai dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator yang ingin saya capai pada proses coaching pada kali ini adalah saya bisa mampu menemukan solusi dari permasalahan atau langkah-langkah dari permasalahan yang terjadi dari coaching. Baik Bapak, saya rasa
sekian dulu untuk observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap fisiknya, dan sedikit saya sampaikan bahwa setelah proses coaching Bapak nantinya kita mungkin akan bisa menikah sedikit perbincangan tentang hasil dari coaching Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apakah Bapak memiliki waktu hari ini? Ya Pak, kebetulan saya lagi ada jam kosong. Emangnya ada masalah Pak ya? Bisa diceritakan? Iya, saya sebagai guru videografer memiliki masalah ini anak-anak mereka lebih menyenangi permainan tradisional dibanding permainan tradisional. Oh ya, seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu kenapa murid lebih menyenangi permainan tradisional Pak? Mereka mungkin menyenangi permainan tradisional karena mungkin itu mereka sering mempraktekkan di rumah Pak, seperti itu. Jadi mereka senang dengan permainan tradisional. Oh begitu ya Pak. Jadi apa tujuan yang ingin Bapak capai dari percakapan pertemuan kita tadi? Tujuan yang ingin saya capai adalah melalui pertemuan ini anak-anak dapat selain mereka menyenangi permainan tradisional, mereka juga menyenangi permainan tradisional. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini menurut Bapak? Ketika saya bisa menyampaikan kepada Bapak nanti, dan Bapak bisa merespon apakah proses yang akan saya jalani nanti ini menurut Bapak dapat terlaksana yang baik ketika saya melaksanakan proses yang bisa anak-anak dapat menghargai permainan tradisional dan permainan non-tradisional. Jadi proses keberhasilannya seperti itu Pak. Dari skala prioritas 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian yang Bapak? Dari skala 1 sampai 10 mungkin untuk saat ini 2 Pak, karena saya belum yakin dengan rencana yang akan saya jalankan ke depannya. Apa kekuatan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak? Kekuatan saya dalam untuk mencapai suatu tujuan saya yaitu saya mampu membuat suatu olahraga dari permainan non tradisional supaya ini anak-anak bisa menghargai prosesnya. Itu mereka akan membuat dalam suatu kelompok, mereka akan membuat contohnya ini olahraga lempar lembing Pak. Karena olahraga lempar lembing itu dia menggunakan kayu dan di ujungnya ada besi runcing. Nah, di sini saya akan memodifikasinya dengan menggunakan pipa paralon dan ujungnya itu adalah kayu runcing saja yang kecil Pak. Kemudian di bawahnya itu dia memiliki ekor seperti roket yang terbuat dari kardus seperti itu. Jadi memanfaatkan barang bekas. Jadi intinya Bapak menggunakan alat peraga untuk pembelajaran tradisional ya, menggunakan alat-alat bekas, benda-benda bekas. Wah, itu ide yang sangat bagus Pak. Nah, dari semua kekuatan yang Bapak punya, peluang yang mana yang akan Bapak ambil? Saya akan tetap menggunakan peluang yang tadi Pak, karena menurut saya ketika anak-anak berusaha membuat alat peraga, ketika mereka sudah capek-capek membuat alat peraga, pasti mereka berpikir kalau saya tidak menggunakan alat peraga tersebut, saya sudah capek bikin, kenapa saya gunakan? Jadi lebih baik saya gunakan supaya saya merasakan bagaimana rasanya ini olahraga yang bagus gitu. Nah, berikutnya apa hambatan yang dapat menghalangi Bapak dalam mencapai tujuan? Hambatan saya mungkin masalah waktu Pak, karena ini kan pengumpulan saya mau menggunakan bahan bekas. Jadi anak-anak ini pasti butuh waktu untuk mencari hal tersebut. Jadi mungkin hambatan saya masalah waktu. Jadi hambatannya masalah waktu Pak, intinya waktu. Terus bagaimana Bapak dapat mengatasi masalah tersebut? Untuk mengatasi masalah tersebut, saya akan membantu anak-anak.
misalnya saya mempunyai barang bekas di rumah, saya juga akan membawa barang bekas tersebut sehingga pada saat tercapai waktunya dan anak-anak belum mengumpulkan beberapa barang bekas, saya sudah menyiapkan bahan-bahan tersebut supaya proses pembuatan proses pengerjaan kelompok itu tidak terhambat lagi seperti itu. Jadi itu yang bagus ya Pak. Berikutnya apa yang akan Bapak lakukan agar lebih terarah dan terjadwal? Nah sekarang apa rencana Bapak agar tujuan Bapak dapat tercapai? Rencana saya supaya tercapai kedepannya ya, konsisten dengan apa yang akan saya lakukan dan terus memberi pemahaman kepada anak-anak bahwa dalam pembelajaran PJOK itu bukan hanya permainan tradisional tetapi ada permainan non tradisional. Itu rencana yang sangat bagus Pak. Nah terus mana yang akan Bapak menjadi prioritas Bapak? Tetap menggunakan proses pengerjaan kelompok tadi Pak, karena lagi-lagi pasti anak-anak akan menghargai prosesnya karena mereka telah membuat alat peraga tersebut. Pasti mereka berpikir percuma saya membuat alat peraga kalau saya tidak gunakan. Jadi ada proses untuk mencoba supaya mereka tertarik untuk melakukan hal tersebut. Apa ada jangka waktu yang Bapak tetapkan? Jangka waktu yang saya tetapkan mungkin 3 hari saja Pak, karena dari pembuat alat peraga tersebut saya jangka waktunya 1 hari untuk pembuatan, 2 hari untuk pengumpulan barang bekas. Jadi bagus sekali ya Pak. Terus apa ukuran keberhasilan? Bagaimana ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bapak? Ukuran keberhasilan saya, ukuran rencana keberhasilan saya adalah ketika anak-anak dapat memahami dan anak-anak dapat melakukan permainan non tradisional dan ternyata mereka sudah paham ternyata permainan non tradisional itu menarik. Jadi intinya selain pembelajaran tradisional, pembelajaran non tradisional juga dapat menarik murid ya Pak. Nah berikutnya apa komitmen Bapak terhadap rencana yang akan Bapak lakukan ke depan? Untuk komitmen saya akan tetap mendampingi anak-anak dalam pembelajaran baik permainan non tradisional atau tradisional dan memberi pemahaman bahwa di pembelajaran PJOK itu kita menggunakan 2 permainan tradisional dan non tradisional seperti itu Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Semoga bisa tercapai. Saya salut dengan komitmen Bapak. Oh iya, ada yang bisa membantu Bapak menjaga komitmen Bapak selain komitmen, adakah orang lain yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak? Ya, tentu ada karena kita di sekolah ini ada yang mempunyai 3 guru PJOK. Jadi rekan-rekan guru PJOK yang lain akan membantu saya untuk menjaga komitmen saya seperti ini. Alhamdulillah ya Pak. Nah, bagaimana tindak lanjut dari inisiasi coaching ini? Tindak lanjutnya adalah saya akan terus menyampaikan kepada Bapak walaupun kita setelah melaksanakan inisiasi coaching ini, saya tetap harus berkoordinasi dengan Bapak nantinya karena ada hal-hal yang harus saya lakukan, tetapi saya membutuhkan pandangan dari orang lain seperti itu. Kemudian saya juga berterima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Semoga hasil yang Bapak berikan kepada saya bisa saya terapkan nanti untuk pembelajaran kita. Sama-sama ya Pak. Saya juga banyak mendapat pelajaran dari sesi coaching ini. Semoga rencana aksinya berjalan dengan lancar ya Pak dan bisa mencapai tujuan ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masuki tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Henry. Iya Bu. Jadi setelah Bapak melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait proses kegiatan yang telah Bapak lakukan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada
coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan. Di coaching kali ini, Ibu, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan percakapan awal kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali solusi untuk menceritakan permasalahan atau menemukan solusi dari permasalahan itu. Baik Pak Marzuki, menurut saya sebagai seorang observer, proses coaching yang telah Pak Marzuki lakukan bersama dengan Pak Henry sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Henry, sehingga Pak Henry bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan juga Pak Henry sebagai seorang coaching yang sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya Pak ya. Sebelum kita menutup pertemuan atau kegiatan observasi kita kali ini, yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan. Kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi, Bu, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching dengan alur kita, seperti mengajukan bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coaching, kemudian mengarahkan, kemudian mengajak coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana atau tindakan aksi berikutnya, kemudian mengarahkan kepada coaching untuk bertanggung jawab dalam menemukan atau menyelesaikan masalahnya sendiri, masalah coaching sendiri, dan nantinya bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi seperti itu. Jadi begitu Pak ya. Ya, baik, saya rasa untuk pertemuan dan bincang kita kali ini sudah cukup, dan Bapak tetap semangat, dan saya ucapkan banyak terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kami Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,